Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 127. Chapter 127 Ghost Rider. Tepat saat roh jahat ganas hendak bergegas ke rumah, Si Feng mengeluarkan sebuah granat embun beku menengah dari tasnya, melemparkannya. Roh jahat ganas sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan hebat Frost Grenade, dan mereka menunjukkan penghinaan yang ekstrim terhadapnya. Tanpa berusaha menghindari Frost Grenade, cakar hitam pekat mereka tiba-tiba menjulur ke depan, menebas ke arah jantung Si Feng. Namun, setelah Frost Grenade dilepaskan, udara dingin yang meluas menjadi beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya. Pada saat ini, roh jahat ganas segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi menyeramkan di wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Dalam sekejap mata, udara dingin menyerbu bentuk semua roh jahat ganas, mengubahnya menjadi pahatan es. Granat Frost menengah adalah kartu truf yang telah disiapkan Si Feng. Masing-masing bernilai 10 koin perak, yang hampir beberapa hari dari penghasilan pemain profesional. Granat Frost menengah juga menyebabkan minus 1320 kerusakan pada setiap roh jahat ganas. Dengan dilengkapi gelar pemburu iblis Si Feng, roh jahat ganas masing-masing hanya memiliki maksimum 4500 health power, dan serangan ini langsung menghancurkan sepertiga dari health power mereka. Karena menggunakan Intermediate Frost Grenades untuk pertama kalinya, efeknya akan maksimal. Ketika digunakan lain kali, roh jahat ganas ini akan memiliki ketahanan terhadap es, sangat mengurangi potensi kerusakan dari granat Frost menengah. Tiada. Si Feng menghunus pedangnya, kakinya bergerak ke posisi yang tepat sebelum menggunakan kilatan petir. 3 busur listrik berwarna hijau menutupi roh jahat ganas. Thundering Flash termasuk dalam magic damage tipe petir, karenanya, kerusakannya meningkat sebesar 50% saat digunakan pada roh jahat ganas. Selain itu, Si Feng telah mencapai level 9, sedangkan Abyssal Blade dapat mengabaikan level monster sebanyak 5 level. Pada kenyataannya, roh jahat ganas hanya dianggap satu tingkat lebih tinggi dari Si Feng, dan penindasan tingkat pada Si Feng hampir tidak ada. Flash gemuruh level 5 memberikan damage minus 176, minus 230, dan minus 297 pada monster beku ini. Skill ini juga memberikan efek amplifikasi tambahan pada monster, meningkatkan kerusakan yang mereka terima sebesar 30% selama 20 detik berikutnya. Dengan roh jahat ganas yang tidak dapat bergerak selama 5 detik penuh, Si Feng dapat meluncurkan serangan ke arah mereka dengan bebas. Memotong. Potong ganda. Pemecah bumi. Kerusakan tipe fisik tidak berbeda dengan goresan pada roh jahat ganas ini, dan bahkan Earth Splitter yang terisi penuh tidak menyebabkan lebih dari 100 kerusakan. Saat detik demi detik berlalu, es yang menutupi tubuh roh jahat ganas mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Hanya beberapa saat sebelum mereka berjuang bebas dari penjara mereka. Si Feng melompat dengan ringan, Abyssal Blade terangkat tinggi saat memadatkan kekuatan guntur dan api di sekitarnya. Ketika Si Feng mendarat di tengah-tengah kelompok roh jahat ganas, ledakan tiba-tiba terjadi. Guntur dan api langsung menelan sekitarnya, menyelimuti roh jahat ganas dan menyebabkan kerusakan lebih dari minus 500 poin. Dalam sekejap, roh jahat ganas semuanya kehilangan 2/5 dari health power mereka, dan dia memaksa mereka semua dalam keadaan pingsan. Karena monster ini adalah elit berlevel tinggi, status pingsan kurang efektif pada mereka, paling lama, 3 detik. Sementara itu, setelah atribut Si Feng meningkat pesat secara eksplosif, dia menciptakan 12 gambar pedang. Seperti angin kencang, Si Feng menyapu roh-roh jahat ganas. Beberapa kerusakan sekitar minus 30 poin muncul di atas kepala roh jahat ganas, dengan kerusakan sesekali minus 60 poin atau lebih. Segera, health power roh jahat ganas berkurang sedikit sekali lagi. Saat 3 detik akan berlalu, Si Feng melemparkan granat Frost menengah lainnya, mengubah roh jahat ganas ini menjadi patung es lagi. Kali ini, Intermediate Frost Grenade hanya berhasil menyebabkan minus 860 kerusakan pada monster. Namun, kerusakannya cukup untuk mengurangi health power roh jahat ganas ini ke level kritis. Roh jahat ganas ini benar-benar tidak membayangkan orang lemah seperti Si Feng begitu kuat. Dalam rentang waktu singkat kurang dari 10 detik, dia berhasil mengirim mereka semua mendekati pintu kematian. Setiap salah satu dari roh jahat ganas ini mengungkapkan ekspresi ketakutan.
Mereka mulai berjuang keluar dari es dengan sekuat tenaga, hati mereka dipenuhi dengan pikiran untuk melarikan diri. Sayangnya, upaya mereka sia-sia. Saat sedetik berlalu, si Feng melemparkan granat frost menengah ketiga, merenggut nyawa selusin lebih roh jahat ganas. Setelah kematian mereka, roh jahat ganas menjatuhkan setumpuk jarahan. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbegal. Perbedaan level 6, EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbegal. Perbedaan level 6, EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbegal. Perbedaan level 6, EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Serangkaian pemberitahuan muncul di depan mata si Feng. Segera, bilah pengalaman si Feng naik menjadi 54% dari level 9, mendorongnya lebih dekat ke ambang level 10. Tanpa kepemimpinan dari roh jahat ganas, naluri dari roh jahat terkutuklah terhadap daging dan darah segera berkobar, semuanya dengan kuat menekan melalui pintu masuk rumah pribadi. Namun, si Feng dengan cepat menanganinya menggunakan Basic Frost Grenades, dan kematian dari Cursival Spirits meningkatkan pengalamannya menjadi 67% dari level 9. Dalam waktu kurang dari 2 jam, si Feng naik lebih dari 2 tingkat. Meskipun kecepatan levelingnya sangat cepat, uang yang dia keluarkan untuk melakukannya sama mencengangkan. Metode leveling seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh Taipan seperti si Feng. Lagi pula, setiap Basic Frost Grenade berharga 1 silver, 50 coppers. Selain fakta bahwa si Feng telah menggunakan lebih dari 400 Basic Frost Grenades, ia juga menggunakan 3 Intermediate Frost Grenades, yang masing-masing berharga 10 koin perak. Secara keseluruhan, si Feng menghabiskan lebih dari 6 koin emas untuk mencapai kecepatan leveling seperti itu. Jika diubah menjadi kredit, itu berarti lebih dari 60.000 kredit dibelanjakan untuk upaya ini. Dengan kata lain, setiap level membutuhkan si Feng lebih dari 30.000 kredit. Bahkan anggota elit masyarakat tidak mampu membayar pengeluaran tersebut. Setelah itu, si Feng mengumpulkan tetesan dari monster. Dengan seluruh jalan hantu yang dibegal oleh si Feng, dia membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk mengumpulkan semua barang jarahan yang dijatuhkan. Membuat perhitungan kasar, si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi. Sebaliknya, dia mendapat untung dari petualangannya ini. Si Feng mengambil total 1 emas, 32 perak. Di antara jarahan, ada juga lebih dari 3.000 ini Spirit Essences, lebih dari 10 buku keterampilan untuk berbagai kelas, puluhan keping perlengkapan umum level 12 dan level 13, lebih dari 20 keping perlengkapan perunggu level 10 ke atas, dan 2 keping perlengkapan level 15 perlengkapan besi misterius. Adapun 2 bagian dari peralatan besi misterius, satu adalah kemeja kain level 15 untuk penyihir, dan yang lainnya adalah kapak besar 2 tangan level 15. Di antara keduanya, senjata itu adalah yang paling berharga. Baju mage bisa dijual seharga lebih dari 1 koin emas, sedangkan kapak besar akan dijual setidaknya seharga 2 koin emas. Adapun peralatan perunggu, masing-masing bagian akan terjual setidaknya 20 koin perak. Keuntungan si Feng hanya melalui atap. Tempat ini sangat menguntungkan. Saya akan membawa Blackie dan yang lainnya untuk naik level di masa depan. Si Feng merasa ini adalah lokasi yang optimal. Belum lagi fakta bahwa dia mendapat untung terlepas dari semua uang yang dia habiskan, levelnya juga meningkat dalam sekejap, memegal 2 burung dengan 1 batu. Namun, dia masih membutuhkan waktu sebelum mengambil keputusan. Saat ini, dia harus membiarkan yang lain perlahan membiasakan diri dengan metode pertempuran di domain dewa yang baru berevolusi. Jika mereka hanya bergantung pada Frost Grenades untuk naik level, teknik mereka tidak akan pernah berkembang. Setelah membersihkan hantu dari seluruh jalan, si Feng dengan mudah tiba di alun-alun pusat kota 100 hantu. Meskipun tidak ada lagi hantu yang tersisa di jalan, alun-alun pusat masih padat dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, di tengah alun-alun, api biru samar menyala terang di atas air mancur, memancarkan cahaya biru tua. Api ini adalah api iblis biru es, dan saat ini dijaga oleh roh jahat ganas. Selain itu, ada seorang ksatria, yang mengenakan baju besi hitam legam, berdiri di antara roh jahat ganas. Ksatria itu membawa pedang besar berwarna perak di punggungnya, dan kedua matanya memancarkan cahaya hijau saat itu berdiri dengan tenang di samping. Semua hantu yang mengelilingi ksatria ini memperlakukannya dengan hormat, menunggu perintahnya.
Sifat ksatria ini berbeda dengan hantu lainnya. Seluruh tubuhnya hanyalah kerangka yang ditutupi api biru samar. Panas yang dikeluarkan oleh api itu menyebabkan tanah di sekitarnya mengering dan retak. Ghost Rider, pangkat kepala suku. Tingkat 15. Health power 100.000, 100.000. Seperti yang diharapkan, itu sangat kuat. Tidak heran Glorious Light kehilangan beberapa ratus pemain elit mereka setelah bertarung dengan Ghost Rider. Hanya dengan melihatnya, si Feng tahu tidak mungkin baginya untuk melakukan konfrontasi langsung dengan Ghost Rider. Tanpa beberapa ratus pemain elit, adalah tugas yang mustahil untuk membegal Ghost Rider. Selain itu, ada juga ribuan roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas yang hadir. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 128. Chapter 128 melibatkan penunggang hantu. Api di mata Ghost Rider berkedip-kedip, emosinya mustahil untuk dilihat. Namun, tidak ada roh jahat ganas yang berani mendekat dalam jarak 20 yard darinya. Dengan kekuatan menakutkan dari Ghost Rider, bahkan jika si Feng telah naik ke level 20 dan membawa tim elit beranggotakan 20 orang, dia masih akan gagal untuk membegal Ghost Rider. Selain itu, ada kemungkinan 90% mereka akan dimusnahkan. Ghost Rider terlalu kuat. Pada tahap permainan ini, banyak persekutuan kadang-kadang akan menghadapi beberapa monster elit atau elit khusus, dan mereka biasanya dapat menangani monster ini hanya dengan satu kelompok atau tim. Namun, setelah evolusi Domain God, bahkan hanya monster level 5 Chieftain Rank yang dapat sepenuhnya memusnahkan tim beranggotakan 20 orang yang diisi dengan pemain elit level 5. Selain itu, monster di atas level 10 akan memiliki kecerdasan yang sangat meningkat. Seorang kepala suku level 10 membutuhkan setidaknya 30 pemain elit level 15 untuk ditangani, dan bahkan kemudian, jumlah korban akan sangat tinggi. Adapun kepala suku berlevel tinggi seperti Ghost Rider, ia memiliki berbagai macam keterampilan merusak AOE. Itu juga mampu memerintah semua hantu di seluruh kota hantu 100. Meskipun itu hanya monster level 15, kesulitan serangannya bahkan di atas level 20 Chieftain. Glorious Light telah mengirim ribuan anggotanya untuk membegal Ghost Rider, membayar harga yang sangat mahal. Saat ini, si Feng kekurangan sumber daya dan pengaruh. Tidak menyebutkan celah 6 level, dia juga sendirian di tempat ini. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menantang Ghost Rider. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan metode itu. Si Feng mengamati situasi di tengah alun-alun, menjalankan perhitungan dan simulasi di dalam pikirannya. Saat ini, dia berdiri lebih dari 300 yard dari air mancur. Jika dia ingin mendapatkan api iblis biru es, pertama dan terutama, dia harus membuang semua roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas ini, lalu akhirnya, berurusan dengan penunggang hantu. Selama ada kesalahan terkecil, dia akan tiada dan dikirim kembali ke kota. Si Feng mengeluarkan 2 gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Ini adalah 2 gulungan berharga yang tersisa yang dia tinggalkan. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang lain di masa depan, karena mendapatkan gulungan ini sangat bergantung pada keberuntungan seseorang. Jika bukan karena mendapatkan api iblis biru es, dia bahkan tidak akan menggunakan barang-barang berharga seperti itu. Phantom Kill, si Feng dalam hati meneriakkan, doppelganger dari dirinya perlahan-lahan terbentuk. Si Feng segera memberikan selusin Frost Grenades ke doppelgangernya. Doppelganger itu lalu bergegas menuju alun-alun. Saat doppelganger menginjakkan kaki ke alun-alun, Ghost Rider segera menemukannya. Tengkorak putih mutiara Ghost Rider berbalik ke arah doppelganger, api di rongga matanya berkobar. Semua makhluk hidup harus tiada. Ghost Rider mencabut Great Sword perak dari punggungnya, mengarahkannya ke doppelganger. Api biru yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba bergerak untuk menelan pedang besar itu juga, membelokkan bentuk pedang besar itu. Pukulan pedang berubah menjadi tengkorak berwarna putih dan ujung berduri yang tampak menyeramkan muncul di bilahnya. Mengikuti perintah Ghost Rider, roh jahat terkutuk yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun melonjak menuju doppelganger seperti gelombang pasang. Doppelganger mengaktifkan gulir kecepatan, kemudian melemparkan Frost Grenade, langsung mengubah sekelompok besar roh jahat terkutuklah menjadi patung es, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Di sisi si Feng, dia mengaktifkan Windwalk dan menggunakan Speed Scroll, lalu mengaktifkan Ring of Nothingness. Begitu dalam keadaan tidak ada apa-apa, si Feng berlari menuju air mancur seperti angin kencang. Saat durasi keadaan ketiadaan dengan cepat berlalu, jarak si Feng antara air mancur semakin pendek. 300 yard, 200 yard, 100 yard.
Saat Si Feng hendak tiba di air mancur, cengkeramannya pada dua gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 semakin erat. Ekspresinya menjadi sangat tenang karena kedua matanya terpaku pada jantung air mancur. Tikus kecil, apa menurutmu kamu bisa bersembunyi dari mataku? Ghost Rider tiba-tiba muncul di hadapan Si Feng, dan seolah-olah api di matanya bisa melihat melewati semua hal. Ia berbicara dengan nada yang dalam dan menghina. Penunggang hantu kemudian mengangkat pedang besar tulang putihnya. Api biru samar yang mengelilingi pedang segera meningkatkan suhu di sekitarnya ke tingkat yang sangat panas. Dengan gelombang tiba-tiba, pedang besar itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, membelah udara saat turun menuju kepala Si Feng. Bagaimana mungkin? Si Feng kaget. Dia tidak meragukan bahwa pedang Ghost Rider memiliki kemampuan untuk membegalnya secara instan. Oleh karena itu, kedua kakinya menekuk, tubuhnya juga menekuk ke bawah. Seperti seekor kucing yang melengkungkan tubuhnya, Si Feng langsung mengeluarkan Abyssal Blade dan Crimson Blade, menggunakan pari dengan kedua pedang. Tiba-tiba, kaki Si Feng meledak dengan kekuatan, dan dengan tambahan kekuatan dari punggung bawahnya, Si Feng menyerang langsung ke pedang besar yang turun. Tiga pedang yang bertabrakan satu sama lain menciptakan suara ledakan. Kekuatan besar Ghost Rider menyebabkan tanah tempat Si Feng berdiri retak, debu dan puing-puing berserakan. Tubuh Si Feng, juga, telah dikeluarkan dari keadaan ketiadaan, terungkap di samping air mancur. Meskipun Si Feng tidak menerima kerusakan apapun dari tabrakan, api dari pedang besar tulang putih terlalu melepuh. Karena Abyssal Blade adalah senjata keterampilan jiwa, tidak ada masalah dengannya. Namun, pedang merah berperingkat perak rahasia berbeda. Tidak hanya durabilitasnya sangat berkurang, tapi Crimson Blade itu sendiri juga berubah menjadi merah menyala dan bahkan menunjukkan tanda-tanda meleleh. Sementara itu, Ghost Rider sedikit terkejut karena pedangnya tidak langsung menghasilkan kemenangan. Namun, dia mengayunkan pedangnya untuk serangan kedua. Api di Whitebone Greatsword melonjak, naik lebih dari 5 meter ke udara saat pedang itu menebas Si Feng. Ini adalah tebasan api iblis pengendara hantu. Ketika gerakan ini digunakan, semua makhluk yang dilewatinya akan kehilangan nyawa dan hancur menjadi abu. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, Si Feng tidak mundur saat menghadapi serangan ini. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Defensive Blade saat dia bergegas menuju Ice Blue Devil Flame. Meskipun tebasan api iblis penunggang hantu mendarat di Si Feng, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebagai gantinya, Si Feng memanfaatkan gelombang uap yang dihasilkan oleh pedang besar tulang putih untuk lebih meningkatkan kecepatannya. Tepat ketika Si Feng hendak mencapai api iblis biru es, seolah-olah mereka sudah lama dipersiapkan untuk saat ini, puluhan roh jahat ganas bergegas ke arahnya. Menjadi beku. Si Feng melempar granat frost menengah, mengubah semua roh jahat ganas menjadi patung es. Sekelompok sampah. Melihat bahwa bawahannya sebenarnya sangat tidak berguna, Ghost Rider dengan keras mengutuk. Itu tiba-tiba melompat, tubuhnya mendarat dan menghalangi Si Feng. Pedang besarnya lalu menebas ke bawah, matilah, tikus kecil. Abyssal Beam. 9 rantai hitam pekat langsung mengikat penunggang hantu, menyelamatkan nyawa Si Feng. Namun, kekuatan Ghost Rider terlalu besar. Dalam sekejap mata, salah satu rantai putus. Melihat ini, Si Feng tidak berani menghentikan gerakannya saat dia berlari menuju air mancur. Tikus kecil yang malang, kamu benar-benar membuatku marah kali ini. Penunggang hantu itu meraung saat melihat bahwa Si Feng sudah berada di samping api iblis biru es. Itu berjuang bebas dari rantai yang mengikatnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat menyapu ke arah Si Feng, sepenuhnya berniat untuk memotongnya menjadi potongan daging. Karena api Ghost Rider, efek pembekuan Frost Grenades juga sangat melemah. Roh jahat ganas dengan cepat dicairkan dari penjara es mereka, semuanya bergegas ke Si Feng sekali lagi. Si Feng hanya mengungkapkan senyum tipis saat melihat ini. Dia membentangkan gulir keterampilan jiwa tingkat 2 berwarna biru tua di tangannya. Dalam sekejap, mana dengan atribut air dari lingkungan sekitar berkumpul di atas gulungan keterampilan jiwa. Arus pasang surut. Si Feng mengarahkan gulungan keterampilan jiwa ke arah penunggang hantu dan roh jahat ganas, lingkaran keterampilan jiwa biru tua terbentuk di atas gulungan itu. Segera, semburan kekerasan mengalir keluar dari lingkaran keterampilan jiwa, menelan penunggang hantu dan roh jahat ganas. Tekanan air yang dihasilkan bahkan menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Kekuatan mantra tingkat 2 langsung membegal semua roh jahat ganas. Namun, keterampilan jiwa ini tidak terlalu merusak Ghost Rider karena, selama hidup dan tiada, Ghost Rider menggunakan Whitebone Greatsword untuk memblokir tidal overflow.
Akibatnya, arus deras yang ganas hanya mendorong Ghost Rider sejauh lebih dari 30 yard. Pada jarak seperti itu, penunggang hantu hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai si Feng. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil api iblis biru es, waktu yang tidak akan diberikan penunggang hantu kepada si Feng. Tepat saat Ghost Rider mengambil langkah pertama yang dipenuhi amarah menuju si Feng. Si Feng mengeluarkan gulungan berwarna emas terakhir di tangannya. Gulungan itu memberikan kekuatan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat, dan itu juga kartu truf terakhir si Feng.